warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, lumeber datang sedaya para jamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan kemudian kita teruskan sholat tarawih, kemudian sholat witir. Mudah-mudahan apa yang malam ini kita lakukan khususnya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah kaum muslimin, ada doa yang oleh Rasulullah ini diucapkan dalam jumlah yang banyak. Menurut riwayat, doa ini tidak kurang 100 kali dilafalkan oleh Rasulullah setiap hari, setiap malam. Doa ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah kita semua sudah menghafalkan doa ini. Tinggal berapa kali kita membaca dalam satu hari satu malam itu dipertanyakan. Tapi kalau Rasulullah itu lebih dari 100 kali. Padahal Rasulullah itu dijamin masuk surga. Dunia bahagia, akhirat bahagia, dan jauh dari api neraka. Itu masih membaca doa ini lebih dari 100 kali. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah memberikan penjelasan pada kita tentang apa saja yang menjadi syarat kita ini memperoleh hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Jadi Allah itu berdoa sekaligus memberi penjelasan. Nah, kita sebagai umatnya ini penak sekali. Sudah dijelaskan Rasulullah sendiri, tidak usah kita tanya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah bersabda bahwa apabila kita ingin hidup bahagia di dunia, itu setidaknya kita mempunyai 3 syarat. Ada 3 hal yang harus kita miliki kalau kita mau pengen hidup di dunia. Kalau tidak pengen, ya 3 hal ini tidak usah dipikirkan. 3 hal itu, yang pertama adalah ayakuna zaujuhu saleh. Seorang laki-laki yang mempunyai istri salihah. Kalau seorang istri mempunyai suami yang soleh. Kalau yang belum berkeluarga, ya berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Syarat yang pertama adalah seorang istri mempunyai suami yang soleh, seorang suami mempunyai istri yang solehah. Ini dapat kita terangkan begini. Syarat yang pertama itu keluarga itu harus harmonis, keluarga, ya. Hubungan antara suami, istri, anak itu harus hubungan yang baik. Setiap hari itu ya harus harmonis, ya. Tandanya apa keluarga yang harmonis itu? Mudah bersenyum, tersenyum, ya. Guyu itu loh. Senyum itu penting banget itu, ya. Kalau suami ketemu istri, kemudian istrinya itu udah klecam-klecem mesem, itu udah bahagia itu. Nanti ketika istri itu ketemu suami, suaminya senyum-senyum, udah selesai itu bahagia. Jadi ciri keluarga yang bahagia itu kalau senyum, iya senyum. Karena kalau marah itu tidak bisa tersenyum. Mengapa hubungan suami istri ini diletakkan oleh Rasulullah sebagai syarat utama? Karena suami dengan istri itu selalu bertemu, hampir tiap menit itu bertemu, ya tahu. Rumahnya cuma 1, kamarnya 3, kamar mandinya 1. Itu kalau tidak rukun,
Itu judak itu, ya. Kamar mandinya satu, ora rukun. Wah itu neraka itu ya. Hubungan yang tidak baik itu membuat hidup ini kayak neraka itu. Itulah maka Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa keluarga ini menjadi syarat yang pertama. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, orang Arab itu mempunyai sifat suratul ghadab, delo-delo nesu. Sampai sekarang kan perang terus orang Arab itu ya. Orang Jawa kayak kita ini nesu itu sulit sekali. Hanya bedanya kalau kita nesu itu lemari itu angel gitu ya. Kalau orang Jawa itu nesunya itu sulit sekali. Tapi begitu nesu itu lemari itu angel, setahun ditokne wae sih. Tapi kalau orang Arab itu lahum sifatun suratul ghadab, dia suka marah. Delo-delo nesu. Tapi yang namanya damai itu mudah sekali orang Arab itu. Saya pernah ya cerita, makan di restoran di Kairo. Enak-enak itu di belakang saya itu orang Arab suami istri itu padu itu, ya padunya pakai bahasa Arab jadi ya mbo isine apa ndak ngerti. Tapi padu mate berbagi kuping itu. Itu begitu yang suaminya bilang kepada istrinya sholli alaihi Muhammad, yang putri sholli alaihi, itu udah hilang semua marah, rukun kon koyo ndak ada apa-apa itu. Kalau kita kan lama itu. Ndak bisa marah, kalau marah lama sekali. Nanti itu mau rukunnya itu juga lama. Saya punya teman ya, sama suami istri itu marah itu lama sekali, sampai 2 tahun. Rumahnya satu loh, rumahnya satu kok marahnya sampai 2 tahun. Tapi alhamdulillah itu kemudian pisah, pegatan itu ya alhamdulillah. Itu kalau enggak rak cotro itu ya. Nah Bapak Ibu kalau sedang konflik sama istri itu maksimal 3 hari, maksimal ya 3 hari lah. Itu jangan lebih, kalau lebih itu udah enggak boleh itu. Ya kalau bisa ya enggak usah lah. Ya kalau suami istri itu marah, masing-masing itu mendaku salah itu selesai. Tapi kalau masing-masing mendaku yang benar itu agak lama marahnya. Kalau ada gejala marah bilang saja, Dek yang salah saya kok, Dek minta maaf. Nanti istrinya juga begitu, enggak kok Mas, yang salah saya kok, minta maaf ya Mas. Itu enggak sampai 5 menit selesai. Tapi kalau masing-masing mendaku benar itu mbok sampai subuh terus wae sampai. Itu yang pertama. Jadi syarat untuk hidup bahagia dunia itu rukun dalam keluarga. Yang kedua rumah, ayakuna baituhu sholeh. Rumah, kenapa rumah? Karena kita tidak bisa pergi dari rumah. Kalau pergi kembalinya ke rumah lagi, pergi ke rumah lagi. Masjid pulangnya ke rumah lagi. Mau beli lauk pulangnya ke. Jadi rumah ini itu sama kita tidak bisa dipisahkan. Maka rumah itu kalau apa ya, tidak harus mahal kok. Rumah itu tidak harus mahal, tidak harus yang tingkat 4, 5 enggak. Di Mesir itu hampir semua rumah lantai 20-25 itu. Yang rumah lantai 1 cuma ada 2. Yang pertama miliknya presiden dulu Husni Mubarak, itu rumahnya lantai 1. Yang kedua miliknya duta besar Mesir, itu juga lantai 1. Lainnya lantai 20, lantai 30, tapi tidak milik mereka, itu milik pemerintah itu. Makanya orang-orang Arab itu kalau dibom rumah yang lantai 20 itu enggak nangis, itu bukan rumah dia. Tapi kalau di Indonesia ini kalau rumahnya lantai 2, lantai 3 itu kaya, yang biasa-biasa rumahnya lantai 1. Jadi berbeda. Rumah ini harus bersih. Kalau Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bisa dibayangkan loh, surga itu kayak apa toh? Bersih sekali itu ya. Sehingga kalau sudah di dalam rumah itu mau keluar itu jadi males rasanya itu. Karena kerasan. Nikmat. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Lah udah masuk di situ itu mau keluar itu jadi males. Karena apa? Nikmat rasanya. Syaratnya bersih ya, kayak masjid ini. Oh, kalau udah masuk di masjid ini rasanya nyaman.
enak rasanya itu ya. Tapi kalau di masjid terus kan dicari istri kita ya. Apa ya Mas kok no masjid pindah ke rumahnya ya ndak ganti malah disengeni. Jadi yang kedua syaratnya rumah itu bersih, baik di dalam rumahnya ataupun di lingkungannya. Banyak Bapak Ibu, adik-adik, rumahnya bagus tetapi di belakangnya itu kotor. Sering saya menjumpai ya, tidak ngelek-ngelek enggak. Saya pernah ke Sragen, guru madrasah itu kamar tamunya itu bagus, hebat. Begitu masuk ke pawon, ke kamar mandi, mbok centelan paku genep kok 50 itu. Opo wae cementel. Iya, aku bikin wah ini depan sama belakang ini baina sama wal ardi, antara langit bumi. Yang di dalam kamar mandi itu wis opo wae enek sini, cuma paku tok. Ya kita ndak begitu. Kita bersih jangan hanya di dalam rumah, tapi lingkungannya itu juga harus bersih. Ini menjadi syarat kedua. Hidup kita akan bahagia dalam istilah agama hasanah. Yang ketiga adalah kita mempunyai tetangga yang soleh. Ayakuna jaruhu soleh. Bapak Ibu adik-adik, tidak bisa kita hidup sendirian itu tidak bisa. Kalau kita hidup sendirian tidak bisa. Kalau mau beli sayur di mana tidak ada orang. Kalau kita naik motor, kalau gembos nambalnya di mana tidak bisa juga toh. Kalau mau beli baju tidak bisa juga. Jadi orang hidup itu harus ya berdamping-dampingan itu. Manusia makhluk sosial. Nah, tetangga itu menjadi jaminan. Tetangga yang baik itu menjadi jaminan keluarga kita akan bahagia. Tapi kalau tetangganya tidak baik, itu jaminan tidak bahagia. Itulah maka Rasulullah itu mengatakan al-jaru muqaddamun ala dari. Tetangga itu lebih dulukan daripada rumah. Maksudnya begini, kalau kita mau beli rumah atau beli tanah atau kontrak, itu jangan menanyakan harganya berapa, enggak, tapi tanyakan ke tetangga dulu. Namanya ketemu dengan Pak RT. Assalamualaikum, salam. Sinten Pak jenengan? Kula Pak Marjoko, badhe nyuwun pirsa. Ya. Pak mriki jamaahe teng masjid mboten. Mriku 5 kali salat teng masjid kabeh. Kecuali sing do prai-prai, liyane sedaya teng masjid, Pak. Nek nggen pengajian malam napa, Pak? Bapak-bapak malam Kamis, ibu-ibu malam Rebo. Jamaah wargane pengajian. Meh sedaya, Pak, sregep-sregep pengajiane alhamdulillah kok sae-sae kok. Nah enten sing sakit pripun? Guyub sedaya tilik bareng-bareng. Gayeng kok Pak mriki. Nek nggen rondane pripun? Alhamdulillah yang dijadwal rondo itu datang semua. Bahkan yang tidak dijadwal aja kadang datang. Nah kalau tetangganya seperti itu, beli itu tanah, harganya mahal tidak apa-apa, karena ada jaminan tetangganya baik. Ada jaminan tetangga yang baik itu, ya. Pak nyun pangapunten badhe nyun pirsa. Iki masjide saya Pak. Nek jamaah subuh nggih sing imam nggih sing adzan niku, nggih sing adzan nggih sing qomat niku nggih sekalian kalih imam barang. Lah liyane nggih nek mbangune niku wis semangat nih nggon jamaah niku kendhu niku. Nek nggen rondane Pak, nek rondane nggih nembe dicat kok anyar. Ning rondo nggih Pak RT liyane nggih mboten. Nek kerja bakti niku nggih pripun nggih oka sing alasan sih kadang-kadang jagung manten, kadang-kadang agak kangelan. Nah kalau begitu masyarakatnya itu ndak usah dibeli tanah itu walaupun murah, ndak usah. Karena tetangganya tidak menjadi jaminan untuk kita hidup bahagia. Jadi 3 itulah syarat yang diberikan Rasulullah. Bapak Ibu mboten Pak Marjoko lho, asli mboten gawe-gawe kula. Yang pertama kalau kita pengen bahagia, wujudkan dulu keluarga itu bahagia, keluarga yang harmonis. Sekali-kali konflik sama istri itu biasa-biasa saja, ya. Tapi yang penting masing-masing harus mendaku salah. Kalau mendaku salah selesai. Tapi kalau masing-masing mendaku benar ya lama. Yang kedua rumahnya itu yang ngerasanke, dibikin bersih lah, ya. Bersih, tidak harus lantai 2
Malah lantai 2 itu tidak ada yang menempati. Orang-orang kaya itu mudah membangun rumah lantai 2, lantai 3, tapi tidak pernah tidur di lantai 2, tidurnya di lantai 1 terus gitu ya. Jadi rumah itu bersih ya, rumahnya bersih dan juga lingkungannya. Yang ketiga adalah ayakuna jaruhu soleh, punya tetangga yang soleh. Nah, supaya tetangga kita itu baik dengan kita, ya mestinya kita harus baik dulu dengan tetangga. Jangan dibalik. Kita tidak baik sama tetangga, tapi yang kita harapkan tetangga baik dengan kita. Enggak, ibda binafsika. Mulailah dirimu dulu sendiri, dimulai baik di tengah tangga. Nanti tetangga akan baik dengan kita. Para jamaah, ini syarat hidup bahagia dunia. Yang syarat hidup bahagia di akhirat jing ben mawon. Besok kalau takmirnya ngundang saya tak terang ini. Semanten mugi-mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa? Dua.